Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya amma ba'd. Kepada para muhibbin, para pecinta ilmu hikmah, kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda sekalian berada. Baik, mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Ar-Rahmah fi Tibbal Hikmah karya dari Syekh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti halaman 97. Qala al-Malik rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus salis wal mi'ah, bab yang ke-103, fi ilaji waj'il kabid wa wa tis'atu abbabin. Jadi bab yang ke-103 penjelasan tentang mengobati jantung, dan ini ada 9 bab. Saya cari yang simpel-simpel aja ya, walaupun ada 9 tapi saya tidak akan uraikan semuanya karena ya yang mau ngaji juga saya rasa ya tidak nyampe 100 orang. Jadi yang simpel, yang bisa diaplikasikan dan tidak ruwet, itu yang mau saya sampaikan. Ilajul kabid wadu fihi wa hafaqanil qalbi alladhi min tahtis sudur wa bardil qulyi wa bardil junub wa sufrati laun. Jadi tata cara untuk mengobati jantung dan lemahnya jantung, atau di situ hatinya ini bolak-balik ya. Jadi semuanya itu ada di bawah dada. Nah, ini yang kita bahas itu yang tidak menggunakan ramuan. Kalau ramuan-ramuan di sini itu ramuan yang terbuat dari bahannya itu yang ada di daerah Timur Tengah sana. Ini di Indonesia susah mengaplikasikannya. Jadi yang mudah-mudah aja ya. Ila jiwajil kabdi wahisnin minal jan wa ghairihi. Jadi mengobati penyakit jantung dan bisa membuat tameng dari jin dan selainnya. Nah, ini yang saya suka itu ditulis daripada menggunakan ramuan ya. Tuktabu fi sahifatin, Anda tulis di piring, wa tamhiha bima'in, kemudian Anda lebur atau dihapus tulisan tersebut bima'in menggunakan air, wa asalin dan madu, wasa yu jin, nah, dan ramuan sanjujin. Nah, ini kalau sayanujinnya tidak ada, cukup air dan madu itu juga sudah mencukupi ya. Wa syarabahu al-musab, nah, kemudian diminumkan kepada orang yang kena gangguan jin atau sakit jantung, ya bro bi'idnillahi ta'ala, maka yang bersangkutan itu nanti akan sembuh dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yuktabu lahu hijabun, dan tulis juga hijabnya, wa yu'alliqu alih, dan gantungkan hijab tersebut kepada si pasien atau si sakit. Mau hijab mau obatnya sama yang ditulis. Wa hadza ma taktub, dan ini yang Anda tulis. Yang ditulis adalah Allahu nurus samawati wal ard ila an turfa'a ya, sampai lafaz turfa'a. Ini Anda cari di Google, ditulis diketik Allah nurus samawati wal ard, itu surat apa, ayat keberapa ya, nanti akan ketemu. Saya sendiri kurang begitu hafal. Ila anturfa'a, sampai lafaz anturfa'a ya. Irtafa'a ayyuhal wajah warih
min jawfi kada wa kada itu Anda isi nama si pasien atau orang yang Anda obati. Billadzi rafa'as samaa ang taqa'al ardi illa bitni wa billadzi rafa'a idrisa makanan aliyah wa bi alfi alfin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu yang Anda tulis. Kemudian dikasih airnya kasih campuran madu ya. Kemudian diminumkan. Insya Allah penyakit jantung itu nanti akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ditulis, saya ulangi, buat diminum dan juga buat azimat atau ditempelkan buat jimat. Allahu nurus samawati wal ard ila anturfa'a sampai lafaz anturfa'a irtafa'a ayyuhal wajah warihu min jawfi kada wa kada sebut nama si pasien. Billadzi rafa'as sama'an taqwal ardi illa bitni wa billadzi rafa'a idrisa makanan aliyya wa bi alfi alfin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Nah, tata caranya lagi ya. Ila juwatil kabdi. Nah, tata cara untuk mengobati jantung tak khuduk kabdata bi. Anda ambil jantungnya jantungnya serigala ya. Ini serigala atau macan. Tapi susah ya nyari jantungnya serigala atau macan itu susah. Watam lihiha, kemudian digarami jantung tersebut. Watab siha, kemudian dikeringkan ya, jadi digarami terus dikeringkan dengan panas matahari. Watas hikiha, kemudian Anda goreng. Watoh lidha, kemudian Anda campurkan. Jadi habis dikeringkan kemudian goreng. Jadi Anda ambil jantungnya harimau kemudian digarami, kemudian dikeringkan, habis itu dibakar ya, dibakar atau digoreng, kemudian dicampur dengan jantung tersebut menggunakan zat ini adalah minyak, kemudian dimakan jantung tersebut, maka fa'innahu yabra' bi'idznillah ta'ala. Orang yang memakan jantungnya harimau atau jantungnya serigala itu nanti akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilaju aujail kibdi, ada lagi untuk pengobatan sakit jantung. Yasrobu baulal jamal, minum kencingnya unta, tapi ini enggak usah lah ya. Jadi kalau selagi ada yang halal tidak boleh minum kencing unta, kencing apapun itu enggak boleh ya. Yanfa'u min aujail kibdi, walaupun di situ kencing unta itu bisa bermanfaat bagi orang yang punya penyakit jantung. Jadi kalau jantungnya lemah, Anda bisa praktek untuk meminum kencingnya unta, tapi bagi saya janganlah ya. Jadi kalau masih ada obat lain, mending menggunakan obat lain ya. Itu pengobatannya menggunakan obat yang lain, jangan menggunakan hal yang najis. Yang namanya kencing semuanya itu tanpa terkecuali, kencing unta, kencing kucing, kencing hewan apa saja itu adalah najis ya. Jadi selagi ada obat yang halal tidak najis, itu harus menggunakan obat yang halal dan tidak najis. Yaitu tadi menggunakan jantungnya harimau boleh, menggunakan tulisan yang tadi sudah saya sampaikan itu juga boleh. Jadi kalau tulisan itu saya suka karena nggak ada najisnya di situ ya. Jadi tinggal ditulis, itu cuma sebatas media, cuma sebatas sarana. Hakikatnya yang menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan tulisan, bukan jantungnya harimau yang kita makan, itu bukan ya. Jadi
Kalau Anda yakin dengan tulisan Anda itu bisa menyembuhkan penyakit, Allah akan kasih. Sebagaimana firman Allah di dalam hadits qudsi, anak indah dona bibi, saya ini menurut persangkaan hamba saya kepada saya. Kalau dia menyangka dengan itu sembuh, ya akan saya sembuhkan. Itu kata Allah. Kalau dia bilang nggak sembuh, ragu-ragu, ya itu pastinya tidak akan bisa sembuh. Nah, ini juga kata Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tata cara bagaimana kita untuk menyembuhkan sakit jantung. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.